beserta jajarannya, juga Bapak Ketua LPMK Kelurahan Sumberjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuajahah bertatap muka dalam rangka sosialisasi Pilwakot 2020. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada malam hari ini kita buka bareng-bareng. Sebelum kita buka, kami bawakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Ketua LPMK Kelurahan Sumberjo selaku penyelenggara sosialisasi Pilwakot. Yang ketiga sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Gunung Padi. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu sosialisasi Pilwakot yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Imron. Yang kelima penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada malam ini kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Ketua LPMK Kelurahan Sumberjo kepada Bapak Jadi. Waktu dan tempat dipersilakan. yang punya harus izin Pak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Camat Gunung Pati, Bapak Roni Cahyonugroho SSMM. Yang saya hormati Bapak Lurah Sumberjo, Pak Marsumo SH. Dan yang saya hormati rekan saya seperjuangan sepenyelenggara di PPK Kecamatan Gunung Pati, Mas Imron, yang nanti akan menjadi narasumber, teman-teman pengurus LPMK Kelurahan Sumberjo serta Bapak Ketua RW dan RT Kelurahan Sumberjo. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya serta kesempatannya bagi kita. Karena di malam hari ini walaupun kondisi hujan, panjenengan bisa menyempatkan waktu rawuh di balai desa ini merupakan satu anugerah. Berarti panjenengan dan kita semua ini yang hadir di sini adalah menunjukkan bahwa kita sehat. Alhamdulillah. Salam salam juga tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak serta ibu yang saya hormati, pada malam hari ini acara kegiatan sosialisasi Pilwakot ini adalah kerjasama LPMK dengan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pilwakot 2020. Sehingga harapan kami diadakannya sosialisasi ini, panjenengan yang kami aturi undangan itu Pak RT, Pak RW, ketika panjenengan nanti kumpul atau mengadakan pertemuan dengan warga, panjenengan bisa memberikan informasi secara utuh dan sekaligus nganturi perso bahwa warga panjenengan diminta dengan kesadaran yang tinggi untuk datang ke TPS. Kepedulian warga terkait dengan pemilihan wali kota tahun 2020 ini merupakan satu prestasi buat Kota Semarang. Ketika yang hadir itu nanti banyak atau partisipasi politik warga ternyata naik tajam, itu berarti kepedulian panjenengan, kesadaran panjenengan dan warganya itu luar biasa. Kalau di kota, kalau di nasional targetnya adalah 77,5 kehadiran yang nyoblos ke TPS, besok targetnya di Kota Semarang ini di atas 80%.
Harapan kami panjenengan nanti bisa menyampaikan kepada warga, syukur dioyak-oyak pokoknya sementing besok datang ke TPS. Barangkali nanti ada hal yang kurang bisa dipahami, panjenengan nanti bisa nyuwun pirsa narasumber yang nanti akan menyampaikan materinya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Lurah Sumerjo beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua LPMK Kelurahan Sumerjo, dan tentunya yang sangat kami hormati Bapak Imron selaku anggota PPK Kecamatan Gunung Pati, Bapak LPMK, Ketua RW, Ketua RT Kelurahan Sumerjo. Alhamdulillah berbahagia sekali pada malam hari ini dalam suasana yang sejuk karena gerimis hujan ternyata tidak menyurutkan semangat dari bapak-bapak semuanya untuk hadir memenuhi undangan Ketua LPMK dan Pak Lurah dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi Pilwakot. Alhamdulillah, ini merupakan pelaksanaan rencana kerja yang digagas oleh LPMK beberapa waktu yang lalu, menggagas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LPMK mencari sesuatu yang saat ini sedang ngetren di Kota Semarang. Kemudian muncullah sebuah materi yang memang saat ini sedang kita hadapi bersama, adalah sesuatu yang bersifat positif, ada juga sesuatu yang saat ini menjadi tren yang bersifat negatif. Yang sifatnya positif adalah kebersamaan masyarakat kita dalam rangka menyambut datangnya Pilwakot pada 9 Desember 2020 mendatang. Mengapa positif? Karena ini kegiatan keberlanjutan kita dalam membangun Kota Semarang. Sebagai manusia, sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap perkembangan kotanya, tentunya kita mempunyai kewajiban untuk mensukseskan, memberikan dukungan kita terhadap penyelenggaraan Pilwakot. Untuk itu pada kesempatan ini kami matur nuwun kepada LPMK yang sudah memberikan ide cemerlangnya agar kegiatan Pilwakot mendatang bisa berjalan dengan baik. Kemudian ide yang berikutnya muncul karena saat ini kita sedang dalam tren negatif, yaitu pandemi Corona. Ini kan sesuatu yang negatif, yang menakutkan, yang memprihatinkan bagi kita semuanya. Tapi alhamdulillah masyarakat kita tetap eksis, tetap semangat, tetap sehat, berupaya untuk memerangi pandemi Corona. Dan ini menjadi materinya LPMK juga, di mana nanti kita akan pada saatnya nanti diagendakan oleh LPMK akan mengupas tentang pandemi di era pandemi ini, bagaimana kita tetap beribadah secara sehat di era pandemi. Ingat ya Pak, sepertinya ada dua kegiatan yang nanti akan disampaikan. Nah, khusus pada malam hari ini LPMK menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pilwakot. Tentunya kami matur nuwun. Harapannya tadi disampaikan oleh Bapak Ketua LPMK, partisipasi masyarakat di Kecamatan Gunung Pati ini bisa terjaga. Artinya kalau di dua pemilu kemarin kita mencatatkan prestasi tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat mencapai 80%, di Pilwakot ini kami harapkan jelas-jelas milik pimpinan orang Kota Semarang, ya tingkat kehadirannya bisa lebih tinggi lagi. Izinkan kami berikan saran, barangkali nanti di kelurahan-kelurahan yang lain Pak Ketua LPMK yang kebetulan juga koordinator LPMK Kecamatan Gunung Pati, izinkan kami berikan saran kalau memungkinkan malah hadirkan juga unsur pemuda, Karang Taruna. Kemarin pada saat kita reorganisasi Karang Taruna Kecamatan Gunung Pati yang alhamdulillah dipinjami tempat di Balai RW 2, para pemuda kita yang tergabung dalam Karang Taruna siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh jajaran LPMK di kelurahan masing-masing. Artinya sinergi antara kita sebagai orang tua dan anak-anak muda sebagai generasi penerus. Karena
pemilih itu tidak hanya di golongan usia yang orang tua, tapi banyak juga generasi muda yang memang tercatat sebagai pemilih. Meskipun LPMK, ulangi PPK di Kecamatan Gunung Pati juga melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula atau pemuda, tapi tidak ada salahnya di tingkat kelurahan pun merangkul generasi muda yang kemudian menjadi pionir untuk mensosialisasikan bilwakot kepada kalangan anak muda. Nah, pada kesempatan ini kami selain mengucapkan terima kasih, kegiatan ini terselenggara untuk mensosialisasikan bilwakot. Pada kesempatan yang baik ini kami juga memberikan terima kasih Pak RW 4 ini dengan atributnya mensosialisasikan pasangan calon wali kota. Kami tidak perlu menyebut, nanti mersani maskernya Pak RW 4, oh itu tuh salah satu pasangan calon wali kota yang nanti akan mengikuti pemilihan. Jadi pemilihan ke depan saat ini terdaftar hanya diikuti oleh satu pasangan calon melawan kota kosong. Nah, kalau kita berpikir jauh ke depan, pemilihan wali kota adalah memilih orang, memilih wali kota bukan memilih kota kosong. Artinya apa yang sekarang ini ditampilkan oleh Bapak Ketua RW dalam maskernya itu berarti beliau mendukung penyelenggaraan sosialisasi bilwakot sekaligus sosialisasi pasangan calon. Di Bapak yang berbagi, mohon kita duduk bersama apa yang disampaikan oleh Pak Andro selaku PPK Bupati mengenai apa dan bagaimana bilwakot mereka. Semoga dengan wawasan kita selanjutnya kami mohon bahwa Bapak Ketua RW LPMK itu bisa diteruskan kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat di Kecamatan Gunung Pati dapat terus membaik. Kemarin sudah baik, ini jadi lebih baik. Saya kira itu dapat kami haturkan. Mohon maaf kiranya kami yang kurang berkenan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat yaitu sosialisasi bilwakot kepada Bapak Imron, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Penghormatan kami sampaikan kepada Bapak Camat, kepada Bapak Lurah, dan kepada Bapak Ketua LPMK Sumurjo yang sekaligus partner saya di PPK Gunung Pati. Tak lupa kepada Bapak-Bapak Ketua RT, RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat di Sumurjo yang kami banggakan. Langsung saja bahwa kami diminta untuk memberi materi yang ada. Ini tidak tahu, dengan berjalan. Tidak tahu, mungkin ibu saya saat itu karena tidak tahu, bisa jadi itu nyidam ngomong balik. Jadi ini terus diminta untuk ngomong. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan bilwakot ini, bahwa bilwakot yang ada itu pertama terkait dengan dasar hukum. Jadi analognya negara itu baru mantu, dan saya Pak Jayu dan teman-teman itu hanya menjadi panitia. Jadi mantu tapi sudah dikasih paket iki danane, iki carane, dan ini. Jadi sekali lagi sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya. Saya akan dengan teman-teman PPK dan PPS, kalau PPS Sumurjo itu Mbak Jihan, Mas Wildan, dan Mas Dwi, itu mencoba untuk melangkah semaksimal mungkin dan sejujur mungkin. Jadi kalau ada kekeliruan sedikit dari teman-teman PPK dan PPS, itu bukan berarti ada keniatan niatan untuk melakukan kesalahan secara disengaja, tetapi hanya karena regulasi dan kerja
itu dioyak-oyak, dideadline dengan waktu, sehingga kalau ada kekeliruan itu mohon maaf mungkin bisa diperbaiki lebih lanjut. Itu dasar hukum tidak harus kami sampaikan, yang jelas itu aturannya dan itu yang menjadi landasan kami. Selanjutnya untuk sosialisasi ini ada yang brosur, selebaran, pamflet, buku kecil dan sebagainya, spanduk, banner, baliho dan sebagainya. Ketepatan malam hari ini kita tatap muka dan itu menjadi programnya, salah satu programnya LPMK sosialisasi. Nah, ketepatan sosialisasinya terkait dengan pemilu. Ya, selanjutnya sosialisasi akan kami sampaikan di beberapa hal. Yang pertama adalah tahapan daftar pemilih. Yang selanjutnya nanti tahapan penyelenggara. Dan yang ketiga adalah terkait dengan pemungutan penghitungan suara. Itu hanya 3 saja lah, tidak usah banyak-banyak. Wong dan pasif malam hari ini kan tulis buat. Nah, dengan teman ini alhamdulillah bos. Tahapannya tahapan daftar pemilih, tahapan penyelenggara dan tahapan pemungutan suara. Tahapan daftar pemilih yang pertama itu sudah dilakukan dari 15 Juni sampai 13 Agustus itu masa pencocokan. Coklit, jadi kan lebih coklit ya, pun masuk. Selanjutnya yaitu 9 September pengumuman daftar bukan sambut di TP. Dan dilanjutkan dengan uji publik. Uji publik itu pada saat itu mengundang KRT, KRW sama tokoh sudah ada masuk atau belum harganya. Nanti dilakukan alhamdulillah. Selanjutnya yaitu pemeliharaan DPP tanggal 28 sampai 6 Desember. Nah sekarang ini tanggal 23. Ini DPP baru diproses untuk menjadi PDF. Sebentar lagi dicetak, kemudian mulai tanggal ini ditempel Sobi Panjenengan Sedoyo selaku ketua RW atau RT, dicek warga sing dereng menghubungi. Itu kalau sudah clear alhamdulillah. Dan selanjutnya ini adalah tahapan daftar pemilih seperti yang tadi, pengumuman sudah, perbaikan DPS sudah, rekapitulasi juga, rekap penyampaian DPS HP sudah, DPS HP sudah, pengumuman DPS 28 sampai 6 Desember itu dalam perjalanan ini. Adapun kok sudah berdarah-darah teman-teman PPK dan PPS, Mas Budi, Mas Wilda dan Gajian itu berdarah-darah, lenjili metis bagaimana warga Sukoharjo bisa ditempel dan tercover sampai coro diperes niku wis boten enten TTC. Ngantos Sukoharjo tumpuk kalih Lalangan, Gunung Pati kumpul kalih Banyumanik, diperes sampai peres itu benar-benar berusaha. Kok gini taksih enten sing kelewat, tidak ada unsur kesengajaan. Tolong teman-teman PPS ojo dipaiku. Dul warga mungkin itu hanya ketelincut saja. Dan selanjutnya adalah terkait dengan penyelenggaraan. Setelah tadi adalah pendaftaran pemilihnya, sekarang penyelenggaraan. Penyelenggaraan itu pendaftaran pasangan calon karena tanggal 4 sampai 6 September sudah lewat. Terus penetapan pasangan sudah lewat karena sudah melewati 23 September. Terus 24 September sampai 24 September itu pengundian sudah diundi. Dilanjutkan yaitu kampanye. Nah kampanye itu 26 September sampai 5 Desember itu ada proses kampanye. Nanti ada slide tersendiri terkait dengan kampanye. Dan selanjutnya adalah pemungutan penghitungan suara 9 Desember. Dari 1, 2, dan 3 itu sudah dilakukan dan berdasarkan aturan. Jadi boten kok penyelenggara melakukan kok, tapi diawasi. Kalau ini saya yakin PPL pengawas kelurahan itu ngintip sing
posisi kampanye. Nah, selanjutnya prakondisi tadi yang jelas adalah sudah dilakukan secara mengikuti aturan undang-undang. Dan yang paling akhir adalah bahwa keputusan yang ada dari proses ke proses adalah calon yang ada di Kota Semarang hanya satu calon wali kota dan wakil wali kota. Keputusannya sudah demikian. Contoh, pendaftaran dari hari H sampai hari E, tidak ada yang daftar lain, diperpanjang, tidak ada lagi di screening syarat-syarat dan sebagainya dan sebagainya. Keputusan yang ada hanya satu pasangan calon dan wakil calonnya. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan surat suara, nanti akan ada satu kolom surat suara yang bergambar dan satu kolom yang tidak bergambar. Itu gambarnya. Terus selanjutnya desain suara dengan ketentuan latar belakang ini tidak begitu penting, nanti ada gambarnya. Cara memilihnya yaitu memberi suara pemilihan satu pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada kolom yang memuat foto pasangan calon atau kolom yang tidak ada atau tidak bergambar. Jadi makanya ada dua, satu kolom bergambar dan satu kolom tidak bergambar. Niku monggo panjenengan mau pilih mana, itu hak jenengan. Selanjutnya surat suara dinyatakan sah. Satu, apabila ditandatangani ketua KPPS. Jadi kalau jenengan wis udah mangkat jatai ada sesuatu mangkat noblos, tapi kok surat suara ini dengan dereng ditandatangani Pak Ketua KPPS dan PPS itu tidak sah. Makanya jenengan sebelum ditoblos kertas itu teliti, oh wis tanda tangani nopo dereng. Itu kersane wis keroyo di toblosane. Nah, yang selanjutnya diberi tanda toblosan pada kolom yang memuat foto pasangan calon atau kolom yang tidak bergambar. Itu monggo niku jenengan ingkang milih. Tanda coblos dinyatakan sah dicoblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto pasangan calon yang dinyatakan sah untuk memberi pilihan untuk pasangan calon, atau dicoblos pada kolom atau tempat pada garis kotak kolom kosong dinyatakan sah untuk memberikan pilihan untuk kolom kosong. Dan itu semakin kotak dua. Kotak satu ada gambarnya seseorang, kotak satu tanpa gambar. Jadi kalau ditoblos di dalam gambar itu atau daerah kosong tapi di dalam kotak itu sah. Tapi kalau ditoblosnya di luar kotak, kotak yang ada gambarnya paslon atau di luar kotak yang kosong, boten sah. Itu, jadi hati-hati mana yang harus ditoblos. Nah, selanjutnya yaitu pasangan terpilih. KPU Kota Semarang menetapkan pasangan calon mendapatkan suara sah lebih dari 50% dari suara sah. Dan terus mana yang menang itu hitung-hitungannya yaitu dari 51%, 50 plus 1% dari suara sah, tidak dari DPT loh. Umpama Sumurjo DPT-nya 6.000, yang berangkat noblos 5.500, yang sah 5.100. Berarti yang dihitung adalah yang sah, bukan dari DPT. Itu ora dadi wong iki kemenu iki mungkin seki 3.000 kok. Jangan ndak gitu, tetapi suara sah. Suara sahnya 10, berarti kalau memang yang menang 6, 50% plus 1 dari suara sah itu jadi. Karena itu.
sakmene, saiki entuke sakmene. Ngoyoknya dari DPT bukan dari suara sah. Cara memilih, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak, perolehan suara pada foto pasangan calon, kami Kota Semarang menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya. Pemilihan berikutnya dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau sebagaimana jadwal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadinya, umpama menang yang ada gambarnya, berarti terus ada proses penetapan. Tapi kalau nanti menang yang gambar kosong, ya itu mengikuti aturan kapan bisa dilakukan, akan dilakukan pemilu serentak lagi mengikuti peraturan perundang-undangan. Itu jadi tidak serta-merta terus besok menang yang kosong umpama 1 bulan lagi, tidak, tetapi menunggu peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya adalah yang terakhir terkait dengan pasangan calon. Nah, ini langsung gambarnya. Besok kertas coblosannya adalah seperti ini, kurang lebih seperti ini karena ini belum dicetak, tapi gambarannya seperti ini. Jadi di sini ada kota, yang kota itu bergambar pasangan calon dan wakil. Yang satu ada kota tidak bergambar. Jadi kalau jenengan itu nyoblos di dalam ini atau nama di bawahnya ini masih boleh. Begitu juga kalau yang kosong ini di dalam kota ini boleh. Tetapi kalau ditoblos di bawah sini atau di logo atau di mana yang di luar kota ini tidak sah. Gitu. Terus ini butuh disosialisasikan lebih lanjut kepada warga panjenengan pada saat mungkin mendekati momen pertemuan rutinitas warga. Selanjutnya nyuwun sewu panjenengan kasuwun kula nggih nyuwun saestu. Jangan sampai warga tidak berangkat ke TPS untuk memberikan haknya karena ketakutan dengan adanya COVID. Karena apa? Karena penerapan protokol kesehatan itu pun disiapkan. Satu, anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri lengkap, pakai face shield, pakai sarung tangan, di sana ada hand sanitizer, tiap 3 jam disemprot dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada alasan mana ketinggalan corona. Insya Allah betul. Karena petugasnya itu nanti petugas KPPS juga dirapi, jadi dicek benar-benar tidak punya penyakit yang namanya COVID. Saya kemarin sudah dirapi, besok H-min sekian dirapi lagi. Jadi proses sebelum ini, kemarin ngatos tanggal 9 besok itu. Yang kedua adalah pemilih yang hadir mengenakan masker. Nah, insya Allah nanti mungkin panitia juga akan mempersiapkan masker kalau bagi orang yang mungkin lupa. Tapi aku orang sebelum masker sesuai KPPS DKI aku itu hanya mungkin mempersiapkan saja kalau sebenarnya mau lari mau mereka. Ketiga, KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh pemilih. Pakai diparingi sarung tangan pemilih itu. Siji, raketan plastik sing sekirone itu memang masih steril. Itu sampun tak ketakutan sama sekali terkait dengan kehadiran. Selanjutnya adalah saksi dan petugas pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker. Saksi ya harus saksi dari atau pengawas. Menjaga jarak paling kurang 1 meter, tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lain. Disediakan sarana sanitasi yang memadai, dugi di termogan, terus diminta untuk cuci tangan, terus dan selanjutnya dikasih plastik, itu kan pun aman. Terus harapan kami bapak-bapak dalam mensosialisasikan jangan sampai ada warga ketakutan karena seolah-olah kalau ketimbalan
insya Allah tidak ada. Yang selanjutnya dilakukan pengecekan kondisi tubuh, oke, termogan. Perlengkapan pemungutan suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan. Nah, ini per 3 jam. Kalau memungkinkan di situ hanya 200 pemilih, jadwal yang ada bisa jadi per 1 jam kondisional karena sudah dipersiapkan. Anggota KPPS memberikan kita menggunakan alat tetes. Terus besok itu bukan dicelupkan di suatu botol yang potensi nimbali itu boten. Jadi anggota KPPS itu besok netesi tenggel pundi sih untuk berkenan ditetesi, apa di tangan, apa di lengan, apa di mana yang sekiranya menjadi bukti bahwa itu sudah mengikuti dan melaksanakan atau ikut serta dalam pemilihan. Selanjutnya yaitu harapan kami target nasional yang disampaikan Pak Ketua LPMK 77,5 itu target nasional. Saya berharap Sukorejo dipunggoni bapake seperti itu masuk 77. 80 sampai 90 lah. Semoga berhasil 80 sampai 90 malam hari. Terima kasih. Ditunggu bapake. Kita sama-sama karena kekuatan kita Indonesia yang lebih kuat. Kita partisipasi Indonesia akan kokoh. Kalau kita cuek-cuek saja, ya siapa yang akan memikirkan kita? Harapan kami 77 itu pol itu tingkat nasional. Sukorejo 80 sampai 90. Harapan kami ke sana. Selanjutnya yaitu penghitungan suara. Penghitungan suara hasil itu dari TPS ke PPS ke PPK itu 9 sampai 11 Desember. Rekap hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan 10 sampai 14 Desember. Rekap hasil penghitungan suara di tingkat kota 13 sampai 17 Desember. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Nanti terkait dengan kelengkapan berikutnya dalam tanya jawab saja. Untuk kampanye slide yang ada hanya sedikit, nanti akan kami sampaikan dalam pertanyaan-pertanyaan saja. Prinsipnya kampanye tidak dibolehkan di daerah umum, pendidikan, di kebutuhan umpama one way better tidak boleh dipaku di pohon, katakanlah itu hanya itu aja. Mungkin nanti kelengkapan terkait dengan kampanye atau hal-hal lain yang sifatnya kepemiluan ini sebisa mungkin kalau ada pertanyaan mungkin akan kita jawab pada sesi pertanyaan. Monggo mungkin 1 atau 2 sesi, 1 atau 2 penanya kita adakan sesi pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh al-qumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Imran dari LP4 RW 2 Karang. Ada beberapa hal yang ingin kami perjelas. Yang pertama tadi soal perlengkapan di BPS semacam facial, masker dan termogan, hand sanitizer dan sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan. Di situ yang perlu kami tanyakan, perlengkapan itu sudah disediakan dari KPPS atau dari masing-masing BPS mengupayakan sendiri. Karena kalau dirasa dari BPS yang mengupayakan, mestinya nanti hasilnya tidak akan sama atau tidak maksimal. Termasuk hal yang disampaikan tadi adalah sarung tangan sekali pakai untuk pemilih, apalagi untuk menyediakan sarung tangan sekali pakai semacam itu. Mestinya nanti kita juga perlu meyakinkan kepada warga pemilih
datang ke TPS dengan rasa yang lebih aman. Maka terima kasih. Monggo Pak lagi Absanawar dijawab mau ya. Terima kasih terkait dengan perlengkapan segala sesuatunya insya Allah disiapkan oleh panitia KPU Kota Semarang. Nanti anggota KPPS akan disuplai terkait dengan logistik, baik plastik, hand sanitizer, termogan dan sebagainya akan dilengkapi oleh penyelenggara dari KPU. Jadi mungkin kalau paku satu yang disiapkan di rombongan, tetapi akan bawa kaos tangan plastik untuk pemilih itu satu-satu setiap pemilih. Prinsipnya segala sesuatu logistik persiapan yang sarana prasarana terkait dengan protokol kesehatan disiapkan oleh KPU. Matur nuwun. Monggo mungkin ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian informasinya. Ada dua hal yang akan kami tanyakan. Yang pertama adalah bagi pemilih lansia ataupun mungkin sakit atau mungkin itu tunanetra, itu syaratnya apa bagi yang boleh mendampingi itu siapa dan mungkin syaratnya apa? Jadi untuk pemilih lansia, sakit atau mungkin tunanetra itu yang diperbolehkan atau mendampingi si pemilih itu siapa? Yang kedua, tentang sah-sahnya suara atau hanya coblos. Tadi baru diterangkan bahwa hanya dicoblos. Jadi kalau dicoblos itu lebih dari satu, ada 2, 3, mungkin 4, ada satu kotak, itu sah atau tidak sah. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kami jawab. Yang pertama terkait dengan lansia, orang sakit dan sebagainya, itu akan menjadi pendampingnya adalah keluarga, bisa keluarga anak yang untung bahwa juga persyaratan atau lampiran atau anak saya, ini ibu saya. Kalau mungkin satu tidak kuat karena 7, insya Allah akan dibantu dengan anggota KPPS-nya. Itu terkait dengan orang yang sakit. Insya Allah dilayani apapun yang diinginkan. Apalagi sudah seperti itu royo-royo untuk memberikan suara. Insya Allah akan dilayani. Yang selanjutnya terkait dengan tobel yang ditoblos, prinsipnya adalah di dalam kotak lingkaran itu, di dalam kotak 4 persegi panjang itu. Mau ditoblos, wah saking semangatnya ini, aku maniak dengan ini nih. 50 toblosan tapi masih di dalam. Nah, kekuatannya tidak apa-apa. Yang penting itu di dalam kotak yang disediakan, jangan di luar. Kadang-kadang memang ada, malah di dulu itu, tapi tidak saya loh, maniak rokok stoblos karo rokok, wah iki pokoknya ora iki ora iki noblosnya mbek udut ya. Nah, tapi kadang-kadang ya terlalu maniaknya. Prinsipnya di dalam kotak tersebut 1, 2, 3 sampai 50 kok bolong kabeh masih hilang, tetapi masih di dalam kotak sah. Itu karena kadang-kadang mania itu tidak bisa dikendalikan ya, katakanlah gitu. Mungkin sementara itu, monggo. Bagaimana kita mensikapi pemilih yang dalam kurung termasuk ODP atau orang yang dalam perawatan COVID atau isolasi? Langsung mawon. Dari beberapa bilik itu nanti disediakan 1 bilik khusus. Kalau memang di daerah tersebut ada yang mungkin menurut
positif, tetapi itu menjadi warga negara yang punya hak, akan disiapkan khusus bilik itu bagi mereka. Jadi potensi tidak akan digunakan kalau warga semua Sumurjo sehat, tidak ada yang kena COVID. Tetapi kalaupun ada namanya nasib, disiapkan tidak untuk berbarengan dengan orang-orang yang tidak kena pandemi tersebut. Jadi itu ada prinsipnya bilik khusus. Ada nuwun. Penjelasan Joseph Sapi yang sudah disampaikan oleh Pak Ron, ini mudah-mudahan nanti itu tanggal 9 Desember 2020 untuk pelaksanaan Pilpres sukses berjalan dengan baik. Namun untuk pemilu saat ini baru pertama kali kami melihat ada calon lawan kotak kosong. Ini logikanya nanti untuk dibalaikan itu pasti menang karena ada lawan kotak kosong. Nah, kalau seperti itu nanti mungkin ada beranggapan orang paling menang, orang sama kata itu pasti menang. Nah, ini nanti juga berakibat di samping kami nanti juga mensosialisasikan untuk kehadirannya. Ini nanti konsekuensinya ketika nanti pemilih itu calon yang kita pilih mungkin ini dengan lawan kotak kosong dan tidak, kemungkinan nanti tidak mencapai 50+1. Nah ini kalau nanti juga dijelaskan resikonya konsekuensinya nanti untuk jangka lebih besar, untuk khususnya untuk pelaksanaan itu nanti seperti apa, supaya nanti untuk kami nanti akan juga ikut mensosialisasikan kalau nanti itu tidak mencapai 50+1 ini nanti tidak akibat dan sebagainya. Ini kaitan dengan itu bahwa nanti bisa dijelaskan dan kami bisa mensosialisasikan kepada. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan hubungannya pandemi dan lawannya kotak kosong. Memang, makanya harapan kami PPK, PPS dan sebagainya berharap untuk warga khususnya Sumurjo hadir. Salah satunya kami sampaikan adalah terkait dengan protokol kesehatan, bahwa kami sudah mempersiapkan terkait dengan coblosan protokol kesehatan. Ada juga memang salah satu indikator yang mempengaruhi kurangnya partisipan, bisa jadi orang tua itu orang lawane kok, mesti dadi ya lah, wis aku ora nyoblos iki lho dadi. Lah lawane sapa? Wong tinju dhewe, katakanlah kan gitu. Lah cuman itu mungkin pemahaman yang sementara diketahui, tetapi kotak kosong pada prinsipnya adalah juga lawan kalau mungkin ada yang noblos di itu, katakanlah gitu. Adapun konsekuensi nyuwun sewu, kalau konsekuensi yang bisa kami sampaikan adalah apabila kotak kosong 51, yang 51 adalah kotak kosong, pasangan calon dan wakil calon yang sekarang ini ikut bisa mengikuti pemilu yang akan datang saat ada pemilu serentak lagi, pada saat mengikuti aturan kalau diadakan pemilu serentak lagi. Adapun konsekuensi umpama yang menang kotak kosong itu seperti apa plus minusnya, itu adalah ranah Kemendagri yang nanti akan di breakdown ke bawah minimal kepada Pak Camat dan sampai Pak Lurah. Karena kami hanya penyelenggara, mantune wis yaitu hasilnya. Adapun tindak lanjut adalah aturan dari Kemendagri yang sekiranya nanti akan menjadi aturan dan akan disampaikan ke bawah sampai di Pak Camat atau Pak Lurah. Insya Allah sosialisasinya bisa jadi sampai kepada Pak RW dan Pak RT plus minus atau konsekuensi
yang ada. Mungkin sementara itu kami sekali lagi tidak bisa menjawab terkait dengan konsekuensi karena itu ranahnya Kemendagri. Kami hanya ranah dari penyelenggara pemilu. Saya mencoba melengkapi jawaban Pak Imron. Jadi kalau kita tidak berharap, nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Kalau kotak suaranya terisi lebih banyak kotak kosong yang menang, artinya yang pasangan calon yang ada ini kalah. Itu artinya selama 5 tahun ke depan atau sekarang ini diwacanakan untuk pemilihan bersama, mulai dari pileg sampai pilkada sampai pilpres, kalau nggak salah 4 tahun lagi, berarti 2024. Nanti kita tidak punya pemimpin, Pak. Ibarat anak nggak punya bapak. Lah kalau anaknya pengen jajan, Pak, aku nyuwun atau kagem jajan, biasanya kan ngaten dia. Lah niki ibarat kita pengen membangun sesuatu, Pak, saya butuh membangun sesuatu di kampung kami. Lah ini artinya kan tidak akan semudah kalau kita punya bapak. Gampangannya gitu. Jadi 5 tahun ke depan ini kita akan dipimpin oleh PLT yang kita tidak tahu nanti PLT yang ditunjuk oleh siapa. Sebagai orang yang menjalankan tugas, artinya dia tidak sepenuhnya mempunyai kewenangan sebagai seorang yang secara definitif melaksanakan tugas. Jadi dia masih merangkap jabatan, misalkan kebetulan jabatan wali kota kosong yang saat ini ditunjuk adalah pejabat dari provinsi. Apakah nanti kedepannya masih beliau atau mungkin kota ganti? Nah ini kan menjadi sesuatu yang menurut kami inkonsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena biasanya dalam pemerintahan ini punya kebijakan yang berbeda. Itu mungkin meskipun dalam koridor yang sudah ada aturan tertentuan, tapi biasanya secara subjektif seorang pimpinan mempunyai kebijakan sendiri. Nah kalau kebijakannya sudah berbeda antara satu orang misalkan PRT-nya 1 tahun, kemudian tahun kedua digabung PRT yang lain, kebijakan sudah ditetapkan tahun sebelumnya bisa jadi tidak nyambung di tahun kedua dan sebagainya. Yang jelas dipimpin seorang PRT banyak sekali batasan kewenangan yang diberikan kepada seorang PRT. Misalkan dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat strategis, dia harus konsultasi dulu dengan Kemendagri sebagai pejabat yang menugaskan seseorang untuk menduduki jabatan sebagai PLT wali kota. Ini sudah tentang yang sangat panjang. Misalkan kita memutuskan untuk membangun sebuah proyek pembangunan yang luar biasa, jembatan yang menghubungkan antara Songel dengan wilayah sekarang yang saat ini sudah dalam perencanaan. Tapi ke depannya ketika tidak ada wali kota yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, seorang PLT tidak punya kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut secara penuh. Artinya dia harus minta izin dulu ke Kemendagri. Ini sebuah rentang waktu yang panjang. Kalau untuk misalkan mendapat izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut, juga barangkali pembahasannya di ranah politis, karena setiap pembangunan yang berakibat secara langsung pada APBD harus mendapat persetujuan dari Dewan. Artinya hubungan politis untuk penyelenggaraan sebuah kegiatan pembangunan memang harus mendapat persetujuan dari partai politik yang itu di Dewan. Nah kalau komunikasinya tidak berjalan dengan baik karena mereka bukan dari orang yang dijagokan dari kendaraan politik yang duduk di Dewan, biasanya ya mungkin agak seret-seret begitu lah. Karena memang komunikasi politik itu menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan di pemerintahan daerah. Kemudian kewenangan lain terkait dengan pengangkatan dalam jabatan. Misalkan dalam satu wilayah banyak pejabat yang kosong. Contohnya di wilayah Kecamatan Gunung Pati ini 2020, di akhir 2020 ini kita sudah ada orang yang pensiun. 2021 juga. Nah kalau pejabat wali kota tidak punya kewenangan untuk melantik pejabat di bawahnya, ini artinya kan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan di Kecamatan Gunung Pati ini pasti akan terjadi hal yang
tidak bisa lancar kegiatan pemerintah pembangunan kemasyarakatan. Jadi aspek di mana daerah dipimpin oleh PJS akan tidak lebih mudah, artinya lebih banyak hal-hal yang membuat kemajuan suatu daerah tidak bisa berjalan dengan baik karena dipimpin oleh seorang PJS yang kewenangannya sangat terbatas prinsipnya gitu. Saya kira itu tambahan dari kami, matur nuwun, kami kembalikan. Kiranya acara pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari kami, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum